Assalamualaikum. 511 efek obat, efek anggur 16. Orang-orang di ruangan menjadi kecewa, rasanya seperti sesuatu yang menjadi milikmu, diambil begitu saja saat sedang sayang-sayangnya. Ada semacam perasaan yang tidak naik dan tidak turun, berhenti di tengah udara, membuat orang merasa tidak nyaman seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan. 0. Untuk menutupi kekecewaan semua orang, bagaimana jika aku dan Nona Gu menyanyikan lagu ini lagi? Kata Leng Xicheng dengan tenang. Begitu Leng Xicheng menyelesaikan kata-katanya, mata semua orang langsung tampak bersemangat. Bos Leng akan bernyanyi loh. Rasanya belum ada orang yang pernah mendengarnya bernyanyi, kan? Mereka pun menanti-nantikan hal tersebut. Gu Qingqing yang mendengar ucapan itu pun langsung merasa ketakutan, bahkan sampai membuang mikrofonnya. Bercanda ya, membiarkan ia bernyanyi satu lagu lagi dengan Leng Xicheng. Ia tidak mau. Gu Qingqing kembali ke tempat duduknya, Leng Xicheng bahkan tidak mengangkat matanya dan juga tidak meliriknya. Hanya saja, ketika Gu Qingqing duduk kembali, ia merasa pinggang belakangnya sakit. Leng Xicheng, Leng Xicheng mengulurkan tangan ke belakangnya dan mencubit daging lembut di pinggangnya dengan kuat. Gu Qingqing menoleh, yang ia temukan adalah mata Leng Xicheng yang dingin dan tenang. Tadi kamu bernyanyi dengan lumayan baik, kan? Pada kalimat terakhir, Leng Xicheng menaikkan nadanya tinggi-tinggi, dan dapat diimbangi dengan matanya yang sedikit menyipit. Gu Qingqing tahu itu pasti bahwa pria ini bukan sedang menggodanya, tetapi ini seperti sebuah balas dendam setelah musim gugur. Ketika ia hendak menjelaskan, orang-orang di sana telah bermain dengan semangat, sekelompok orang mengocok dadu, minum bir, dan ribut, terutama Zhang Yuxi, minum hingga wajahnya memerah, dan menarik Gu Qingqing ke sana. Qingqing, kemarilah. Buat apa kamu bersembunyi di sudut, mari main bersama kami. Ia masih belum sempat mengatakan, tidak, tapi sudah lebih dulu ditarik ke sana oleh Zhang Yuxi tanpa memiliki kesempatan untuk menolak. Leng Xicheng melihat ke sana dan mengedipkan matanya, kemudian ia juga bangkit, melihat posisi Gu Qingqing dan duduk di sampingnya. Orang di tengah aula menjadi lebih banyak orang, tempat duduk juga menjadi lebih sempit, Gu Qingqing dan Leng Xicheng diperas hingga menempel bersama. Melihat bos besar bergabung, sekelompok orang itu menjadi lebih semangat. Ada orang yang bertanya dengan tersenyum, Presiden Leng, apakah Anda ingin bermain bersama kami? Main apa? Leng Xicheng segera bertanya tanpa mengatakan main dan juga tidak menjawab tidak main. Truth or Dare, goyangkan searah jarum jam, siapa yang ditunjuklah yang akan main. Jika bukan mengatakan kejujuran, maka harus melakukan tantangan, jika tidak bisa melakukannya maka minum bir, main atau tidak. Leng Xicheng sedikit mengangkat kelopak matanya, ia tidak setuju dan juga tidak menolak. Tidak lama kemudian, ada orang yang menarik Su Zipei, Su Zijin, dan Ni Zining. Lin Zui juga datang untuk ikut bermain. Ramai sekali, permainan apa yang kalian mainkan? Sekelompok orang duduk di tempat dan mengocok dadu. Orang yang mengocok dadu itu adalah para gadis dari tempat ini. Setelah memegang pengocok dan mengocoknya, angka 6 adalah angka yang muncul pada ronde pertama, dan mereka langsung menghitung orang-orang di sini. Kebetulan itu adalah Leng Xicheng. Leng Xicheng mungkin juga tahu dirinya tidak bisa menghindar, jadi ia mengangguk dengan tenang, tanyalah. Orang-orang di sana juga berpikir permainan yang terlalu berlebihan pasti akan menyinggungnya, jadi setelah sekelompok orang itu membahasnya, mereka tertawa dengan aneh. Presiden Leng, kapan pertama kalinya Anda tidur dengan seorang wanita? Orang-orang di sekitar sedang mendengarkan, termasuk kakak beradik keluarga Su, Ni Zining, serta Gu Qingqing. Meskipun ketika Gu Qingqing melakukannya dengan Leng Xicheng adalah yang pertama kali baginya, tetapi ia juga tidak bisa 100% pasti bahwa hal itu juga berlaku bagi Leng Xicheng. Sekelompok orang memandangnya dengan ekspresi menantikan. Leng Xicheng menjawab dengan ekspresi tenang, 3 tahun lalu. Di samping, ekspresi Su Zipei juga tampak terkejut, hanya ia sendiri yang tahu bahwa Leng Xicheng tidak pernah tidur dengannya, jadi pria itu dan Gu Qingqing benar-benar adalah pertama kali bagi satu sama lain. Ni Zining juga merasa terkejut dan tidak nyaman. Leng Xicheng juga pernah memberitahunya kebenaran tentang apa yang terjadi antara ia dengan Gu Qingqing. 512 efek obat, efek anggur 17. Di sisi lain, Gu Qingqing juga terkejut. 3 tahun lalu, apakah maksud pria itu adalah, kejadian yang mereka alami pada malam itu juga merupakan pengalaman pertama bagi Leng Xicheng? 1. Tetapi, terlepas dari yang pertama ataupun bukan,
bukankah pria itu masih memiliki begitu banyak pasangan wanita setelah itu? Setelah Leng Xicheng selesai menjawab, ia segera bertanya, apakah giliranku untuk mengocok dadu? Sekelompok orang mengangguk, Leng Xicheng segera mengambil dadu dan mengocoknya, 6 poin. Kemudian dihitunglah satu putaran lagi, dan ternyata orang itu adalah Ni Zining. Ia bertanya sambil tersenyum, Zining, kamu sekarang masih belum pernah melakukannya, kan? Ni Zining terkejut, lalu mengangguk, iya. Kata-kata itu membuat Su Zijin yang ada di samping tampak marah dan malu. Lalu dadu pun kembali dikocok, Leng Xicheng membiarkan orang di sebelahnya memanggil bos wanita dan menyuruhnya meninggalkan pesan di dalam grup WeChat, targetkan Ni Zining dalam permainan ini. Untuk menyuap para gadis tersebut, ia pun memberikan uang senilai 888 yuan dan mengirimkannya di WeChat. Setelah itu, dengan cepat semua konsentrasi tertuju kepada Ni Zining. Leng Xicheng mengangkat alis, dan bertanya sambil tersenyum, kalau begitu, Zining, kapan ciuman pertamamu? Leng Xicheng telah mengambil keperawanan Gu Qingqing, sepertinya begitu pula dengan ciuman pertama wanita itu. Tetapi jika Ni Zining dan Gu Qingqing pernah berciuman setelah itu, maka Leng Xicheng tidak akan terima. Ciuman pertama, Ni Zining dan Gu Qingqing hanya berkencan selama sebulan. Ia masih belum sempat, jika ia terpaksa harus mengatakan sesuatu, maka itu adalah ketika ia terlalu banyak minum bir, Su Zijin menerkam dan menciumnya paksa. Tetapi pada saat itu ia masih berada di Amerika Serikat. Itu bukan keinginannya, Ni Zining pun tidak ingin menjawab, ia segera mengambil botol bir di sebelahnya dan menuangkan segelas bir, lalu meminumnya dalam sekali teguk. Ia tidak ingin menjawab, wajah Su Zijin yang ada di sebelahnya pun langsung menjadi kaku. Leng Xicheng juga berpikir bahwa Ni Zining ingin menyembunyikan kenangan indah dengan Gu Qingqing, jadi ia langsung marah hingga hatinya sakit. Tidak lama kemudian, poin dadunya menunjukkan angka Ni Zining lagi. Leng Xicheng memegang cangkir untuk mengocok dadu dan bertanya dengan tenang, kamu pernah berciuman dengan berapa wanita? Ni Zining tetap tidak ingin menjawab, ia minum segelas bir lagi. Begitu ia melakukan itu, Leng Xicheng dan Su Zijin menjadi lebih marah. Terutama Su Zijin, ia melihat Gu Qingqing dengan mata berapi-api. Akhirnya, poin dadu tertuju pada Gu Qingqing. Itu karena Su Zijin yang mengocoknya. Ini adalah kesempatan untuk membalas dendam kepada orang yang ia benci. Ia segera berkata dengan tersenyum, sayang sekali kamu tidak bernyanyi dengan Zhang Kai tadi. Begini saja, pergilah menciumnya, anggap itu sebagai permintaan maaf. Begitu Su Zijin mengatakan hal itu, Leng Xicheng dan Ni Zining yang duduk di samping pun langsung emosi. Bahkan Leng Zui juga menyipitkan matanya, dan melihat mereka dengan motif ingin bermain. Su Zipei juga segera menghentikannya, Zijin, jangan keterlaluan. Su Zijin mengangguk dan menyerahkan segelas bir kepadanya, kalau begitu, minumlah segelas bir dengan wakil sutradara Zhang, dan kamu harus menghabiskannya. Gu Qingqing tidak bisa minum bir, ia bahkan tidak tahan meski hanya meminum satu gelas bir. Ia merasa sedikit frustasi melihat busa bir yang bergemuruh. Su Zijin lalu mengatakan, kenapa? Kamu tidak minum bir dan tidak mau melakukan tantangannya. Kamu tidak boleh bermain seperti itu, bahkan tadi Kak Xicheng juga sudah mengatakan dengan tulus, bukan? Leng Xicheng sedikit mengernyit, ia baru saja ingin menghentikannya, tapi Gu Qingqing mengambil gelas bir dan meminumnya tanpa ragu-ragu, lalu mendongakkan kepalanya dan menghabiskannya dalam seteguk. Itu baru benar. Su Zijin tersenyum licik, begitu ia menyelesaikan kata-katanya, ponsel Gu Qingqing berdering, ia mengambil ponselnya, rupanya dari Leng Xicheng yang ada di sebelahnya. Aku akan keluar untuk menjawab panggilan telepon. Mengikuti perintah Leng Xicheng, ia berjalan ke ujung koridor. Setelah menunggu selama beberapa menit, Leng Xicheng baru perlahan-lahan muncul. Kemudian, membawanya ke dalam kamar mandi pria. Selanjutnya bab 513 efek obat. Efek anggur 18.